Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Permadi dengan NIM 8604269978, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka UP BJJ Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan tentang dasar-dasar filsafat ilmu yang dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu antropologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, kita mulai dari antologi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu antos, yang berarti yang ada atau kenyataan, dan logos, yang berarti pembahasan atau ilmu. Secara sederhana, ontologi membahas tentang hakikat kenyataan, atau dengan kata lain, menjawab pertanyaan apa yang menjadi objek kajian ilmu dan bagaimana hakikat kenyataan dari objek tersebut. Antologi menentukan batasan-batasan dan ruang lingkup apa yang akan dikaji oleh suatu bidang ilmu. Misalnya, pada ilmu kedokteran, mengkaji hakikat tubuh manusia, fungsi organ, dan proses terjadinya penyakit. Ilmu fisika mengkaji hakikat benda, energi, dan hukum-hukum yang mengatur gejala alam. Dengan memahami antologi, kita mengetahui secara jelas apa yang terjadi sasaran kajian kita, serta sifat dasar objek tersebut, apakah bersifat nyata, abstrak, tetap, atau selalu berubah. Tanpa antologi, suatu ilmu tidak akan memiliki arah dan batasan yang jelas tentang apa yang dipelajarinya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang epistemologi. Kata ini berasal dari episteme, yang berarti pengetahuan yang benar, dan logos, yang berarti ilmu atau pembahasan. Jika antologi menjawab pertanyaan apa yang dikaji, maka epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana ilmu itu diperoleh, metode apa yang digunakan, dan bagaimana cara membuktikan kebenaran ilmu tersebut. Epistemologi membahas proses perolehan pengetahuan, mulai dari cara mengumpulkan data, menyusun gagasan, hingga mengkaji apakah pengetahuan yang dihasilkan itu sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap bidang ilmu memiliki metode yang disesuaikan dengan objek yang dikajinya. Misalnya, dalam ilmu sosial, seperti antropologi atau ilmu politik, menggunakan metode wawancara, pengamatan lapangan, atau kajian dokumen untuk memahami gejala yang akan dikaji. Prinsip epistemologi memastikan bahwa ilmu yang kita miliki bukan sekedar dugaan atau pendapat pribadi, melainkan pengetahuan yang memiliki dasar, proses yang jelas, dan dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Selanjutnya kita bahas yang ketiga. Bagian ketiga adalah aksiologi. Kata ini berasal dari aksios, yang berarti nilai, dan logos, yang berarti ilmu atau pembahasan. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Bagian ini menjawab pertanyaan untuk apa ilmu ini digunakan, nilai-nilai apa yang harus dipegang saat mengembangkan dan memanfaatkannya. Ilmu pada dasarnya bersifat netral, namun dampak yang ditimbulkannya tergantung pada bagaimana dan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Contohnya, ilmu tentang teknologi informasi dapat digunakan untuk memudahkan komunikasi, pendidikan, dan perekonomian. Namun, jika digunakan tanpa memegang prinsip etika, ilmu ini dapat disalahgunakan untuk menyebarkan kebohongan, mencuri data, atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, aksiologi memastikan bahwa ilmu yang kita miliki tidak hanya benar secara pengetahuan, tetapi juga baik dan bermanfaat dari sisi nilai dan moral. Antologi menjadi titik awal yang menentukan apa yang akan kita kaji. Epistemologi menjadi cara dan proses untuk memahami objek kajian tersebut serta membuktikan kebenarannya. Aksiologi menjadi arah dan pedoman agar ilmu yang dihasilkan digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki dasar yang sahih. Dan tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi alat yang berbahaya dan tidak memiliki makna dalam kehidupan. Ketiganya sama pentingnya dan saling melengkapi satu sama lain. Demikian penjelasan singkat saya tentang dasar-dasar filsafat ilmu yang dibangun atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari dan membagikan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.